Oke, kali ini akan kita bahas tentang materi struktur atom bagian yang kedua, yaitu konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron yang ada di dalam atom itu memenuhi tingkat energi tertentu. Ada dua cara dalam mengkonfigurasikan elektron, yaitu dengan cara konfigurasi kulit dan konfigurasi subkulit. Untuk konfigurasi kulit itu dibagi dalam bagian kulit-kulit tersendiri. Misalkan ini pertama dimulai dari kulit yang paling dekat inti atom, yaitu kulit yang memiliki energi paling rendah. Nah, kulit yang memiliki energi paling rendah itu adalah yang paling dekat dengan inti atom. Nah, inti atom itu yang tandanya positif. Nah, kulit yang pertama disebut juga kulit K. Ini tingkat energi yang paling rendah. Kemudian menyusul L, kulit kedua, dan seterusnya. Nah, kulit K ini maksimum terisi 2 elektron. Kulit L maksimum terisi 8 elektron. Kulit M maksimum terisi 18 elektron, di mana ini memenuhi rumus 2n⁻². N itu nomor kulit. Kulit pertama berarti N-nya ganti 1, 1 dikuadratkan 1 kali 2, 2. Kulit yang kedua berarti N-nya 2, 2 dikuadratkan 4 kalikan 2, 8. N-nya 3, kulit ketiga 3 kuadrat 9 kali 2, 18, begitu dan seterusnya. Nah, sebagai contoh ini, konfigurasi elektron 11Na. Kita konfigurasikan dengan cara kulit, ya, dibagi per kulit. Kulit K, kulit pertama, karena maksimum terisi 2, berarti terisi 2, masih ada 9 elektron, menyusul di kulit berikutnya L, tapi L itu maksimum 8, maka ditampung di L8, sisanya 1 di kulit berikutnya yaitu M. Nah, seperti itu. Kalau kita ilustrasikan, ini inti atom, ini kulit pertama, K, terisi 2 elektron. Kulit kedua L, terisi 8 elektron. Dan kulit ketiga M, terisi 1 elektron. Nah, elektron paling luar ini disebut sebagai elektron valensi. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana konfigurasi elektron subkulit, secara subkulit. Nah, ini ada 3 asas yang mendasari, yaitu yang pertama adalah prinsip Aufbau, di mana bahwa pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang paling rendah, kemudian menyusul, naik, dan seterusnya. Kemudian didukung lagi oleh kaidah Hans, di situ mengatur tentang susunan elektron dalam orbital, seperti di D, misalkan di D itu cenderung berada dalam keadaan setengah penuh atau penuh. Kemudian yang ketiga adalah larangan Pauli. Larangan Pauli ini adalah menjelaskan bahwa di dalam suatu atom elektron itu tidak ada yang memiliki keempat-empatnya bilangan kuantum yang sama. Nah, pengisian elektron berdasarkan prinsip Aufbau adalah dimulai dari energi yang terendah atau orbital terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi dan seterusnya. Kulit K itu hanya ada satu subkulit, yaitu S, maka ditulis 1S. Kulit L ada 2 subkulit, yaitu S dan P. Kulit M ada 3 subkulit, S, P, dan D. Kulit yang keempat atau N ada 4 subkulit, S, P, D, dan F. Kemudian kulit kelima atau O ada 5S, 5P, 5D, 5F, dan seterusnya. Tetapi belum ada yang sampai terisi setelah F, itu belum ada. Kemudian P, 6S, 6P, 6D, dan seterusnya, Q, 7S, 7P. Nah,
subkulit S ini maksimum terisi 2 elektron. Sedangkan subkulit P maksimum terisi 6 elektron. Subkulit D maksimum terisi 10 elektron. Subkulit F maksimum terisi 14 elektron. Nah, pengisiannya, perhatikan, pertama adalah di kulit pertama, yaitu subkulit S. Karena maksimum terisi 2, kita gambarkan 1S2. Ditulis di pangkat 2. 2 itu menjelaskan bahwa di subkulit S terisi 2. Kemudian apabila di kulit pertama 1S itu penuh, menyusul di kulit kedua yaitu 2S. Kemudian menyusul di 2P. Nah, P maksimum 6. Kemudian menyusul 3S. Menyusul 3P. Menyusul 4S. Menyusul 3D. Nah, 3D di sini itu maksimum 10. Kemudian 4P, 5S, 4D terisi 10, 5P, 6S, baru 4F. F itu maksimum 14. Kemudian nyusul 5D, 6P, 7S, 5F, 14, 6D 10, 7P, dan seterusnya. Nah, inilah urutan pengisian elektron. Jadi, elektron itu pertama menempati tingkat energi yang paling rendah. Jika penuh, menyusul tingkat energi berikutnya, menyusul berikutnya, dan seterusnya. Misalkan kita beri contoh ini, konfigurasi elektron 11 Na. Na itu elektronnya ada 11. Berarti pertama kali mengisi 1S2. Kemudian berikutnya 2S2. Berikutnya 2P6. Nah, di sini sudah ada 10 elektron. 2, 2, 6, tinggal 1. 3 tinggal 1 berarti berada di 3S1. Gitu. Kemudian konfigurasi elektron 17Cl-. Ini min, artinya menangkap elektron. Berarti elektronnya jadi ada 18. Tadinya 17 nangkap 1 jadi 18. Sehingga kalau dikonfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, sudah ada 10. Setelah 3S2 adalah 3P, sisa berapa? 10 tambah 2, 12, masih kurang 6. Berarti P-nya terisi 6. Kita hitung 18, 2, 26, 26. Kemudian 20 Ca2+. Nah, kalau plus ini dia melepas. Sehingga elektronnya yang tadinya 20 lepas 2 tinggal 18. Berarti kalau begitu sama dengan Cl-, karena sama-sama 18, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Oke, seperti itu caranya. Lanjut. Kemudian kaidahan bahwa subkulit D lebih stabil jika orbitalnya penuh. D terisi penuh itu 10 elektron. Atau setengah penuh 5 elektron. Contohnya seperti ini. Misalkan 24 Cl. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Perhatikan, D itu 4. D penuhnya 10, setengah penuhnya 5. Maka 4 ini nggak stabil. Lebih stabil itu bila berada kondisi setengah penuh. Maka
D-nya itu menjadi terisi 5. Nah, karena D-nya terisi 5, yang di S2 itu satunya pindah di D, sehingga di S itu tinggal 1. Sehingga yang benar konfigurasinya 4S1, 3D5. Contoh yang kedua adalah 29Cu. Konfigurasi elektronnya kita lihat terakhir di 4S2, 3D9. 9 ini mendekati penuh. Karena mendekati penuh, kurang 1 penuh, maka tidak stabil. Lebih stabil kalau penuh, maka menjadi 3D10. Nah, satunya dari mana? Dari 4S2. 4S2 satu pindah ke D menjadi 3D10, maka 4S-nya menjadi 1. Sehingga menjadi 4S1, 3D10. Inilah kaidah Hans. Kita lanjut. Konfigurasi elektron itu bisa kita ringkas agar tidak terlalu panjang. Meringkasnya bagaimana? Yaitu menggunakan unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia. Kenapa harus pakai 8A? Karena golongan 8A itu golongan stabil. Golongan 8A terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Ini kita ambil sampai Xe karena Rn itu angkanya sudah gede. He itu nomornya 2 atau elektronnya 2. Nah, kalau misalkan 11Na, tadi konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini bisa diwakili dengan gas mulia yang mendekati 11, yaitu Ne. Maka kita kasih tanda kurung Ne. Nah, itu Ne itu 10. Nah, kalau Ne itu setelah Ne setelah berapa? Nah, di sini siklusnya setelah He itu 2 kan, 2 He berarti setelah He itu startnya 2S. Kemudian setelah Ne startnya berarti 3S. Setelah Ar 4S, setelah Kr 5S, setelah Xe 6S. Nah, karena ini kita pakai Ne, berarti setelah Ne 3S. Karena Ne 10, maka kurang 1, maka di sini 3S 1. Nah, sekarang seandainya 20 Ca, ini harusnya Ca ya, sorry, ini bukan Ca. 20 Ca berarti kita pakai yang terdekat Ar. Kita bisa langsung pakai Ar. Nah, Ar itu 18. Setelah Ar baru 4S. Karena Ar 18 berarti kan kurang 2. Maka menjadi Ar 4S 2. Itu. Nah, kemudian kalau Zn bagaimana? Nah, ini Zn ini jauh nih. 30 Zn kita pakai 36 kelewat. Maka kita tetap pakai Ar. Berarti kita pakai Ar, itu Ar 18. Kemudian setar 4S2, berarti ini sudah 20. Setelah 4S2 itu 3D 10. Nah, pas Ar 18, 4S2 jadi 20, 3D10 jadi 30 ya. Jadi Ar 18, 4S2 20, 3D10 jadi 30. Oke, seperti itu. Oke, kita matangkan dengan soal-soal berikut ini. Kalsium mempunyai nomor atom 20. Susunan elektron pada kulit KLMN. Nah, ini konfigurasi dengan cara kulit. K, L, M, N. Ada 20 elektron. Pertama ngisi kulit paling dalam, paling dekat inti atau energi yang paling rendah yaitu K. Karena K itu maksimum 2, baru terisi 2 di sini. Masih ada 18. 18 berebut
menuju kulit kedua. Sayangnya kulit kedua maksimum 8, maka cuma tertampung 8. Masih ada sisa 10. Nah ini, sisa 10 tidak langsung masuk ke M, tetapi M itu nampung 8 dulu. M akan nampung bila mana elektron sisanya itu lebih dari 18. M kan maksimum terisi 18. Kalau lebih dari 18 baru diambil 18, kemudian sisanya di N. Tapi kalau ini lebihnya 10, maka ditampung 8 di N. Sudah ada 18, sisanya 2. Berarti 2, 8, 8, 2. Oke, lanjut. Konfigurasi elektron X dengan nomor 24. 24 itu kalau kita menggunakan gas mulia AR. AR itu 18, berarti AR setar dari 4S2. Dan berarti AR itu 18, setelah AR setar 4S2, ini 20, kemudian setelah 4S2 itu 3D4. Mestinya kan begini. Tapi ini larangan, ingat aturan Han. Karena D4 mendekati setengah penuh, dia tidak stabil. Dia cenderung 5. Nah, karena cenderung 5, yang S2 itu satunya gede, sehingga menjadi 4S1. Nah, inilah yang kita pakai. Jadi AR 4S1, 3D5. Nah, kadang ini ya, di soal-soal dituliskan 4S dulu. 4S ini kan 4S1, 3D5. Kadang di soal-soal itu dituliskan 4S itu di belakang berdasarkan nomornya. Jadi tetap kita pilih yang B. Seperti itu. Oke, tabel pengisian elektron dalam subkulit. Kemudian yang sesuai, ini maksudnya adalah soalnya yang sesuai dengan aturan dari Aufbau dan Han. Jadi ini pengisian elektron yang sesuai dengan aturan Aufbau dan Han. Nah, kita lihat 1S2, 2S2, 2P5, berarti ini benar urutannya ya. Yang kedua 1S2, 2S2, 2P5, 3S2. Nah, ini salah di sini. P-nya belum penuh. Harusnya 2P6 baru 3S1. Yang ketiga 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, ini salah di sini. S-nya belum penuh. Penuh baru sub berikutnya. Yang keempat 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ini juga belum penuh. Harusnya 3P6. Nah, yang kelima 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4. Nah, ini benar. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 5. Oke, sukses selalu.